Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa jununi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jamaah Masjid Al-Ukhwah, kita memasuki pembahasan Asmaul Husna, 3 nama sekaligus hari ini: Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, yang sebenarnya maknanya mirip gitu, dari kata Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq itu pencipta, Al-Bari itu membebaskan, dan Al-Musawwir membentuk. Jadi ini satu rangkaian penyempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 3 nama ini tidak bisa dipisahkan. Makanya urutannya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sama seperti yang kita bahas kemarin, ya kan? Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian kita masuk kepada As-Salam, gitu kan, terus Al-Malik dan seterusnya. Nah, Al-Khaliq, sang pencipta, itu menunjukkan bahwa Allah itu yang menciptakan semua alam, galaksi dan segala macamnya adalah Allah yang menciptakan. Makanya untuk Al-Khaliq ini, semua makhluk sepertinya nampaknya sepakat, walaupun ada ateis yang tidak mengakui adanya sang pencipta. Jadi kita ada begitu aja. Makanya selain itu, ya, semua mengakui. Tetapi yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dia tidak hanya mengakui Allah sebagai sang Khaliq. Makanya penjelasan Allah sebagai sang pencipta ini tidak terlalu rumit gitu, karena semua orang secara umum mengakui adanya sang pencipta, ya. Makanya hampir semua keyakinan yang ada di muka bumi ini meyakini dengan istilah yang berbeda-beda. Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, ya, semua mengakui Nasrani, Yahudi mengakui sang Khaliq. Kemudian Al-Bari ini adalah yang membebaskan, artinya sesuatu yang tidak ada diadakan, ya. Jadi intinya kalau misalnya sebagai sebuah bangunan, ya, dianalogikan, maka arsitek itu adalah sang Khaliq. Kemudian, ya, yang memunculkan bentuk dan ini adalah Al-Bari, dan akhirnya desain interiornya adalah Al-Musawwir. Jadi sempurna. Jadi satu rangkaian 3 asma Allah ini yang tidak bisa dipisahkan. Kita ambil hikmahnya misalnya. Al-Khaliq, ya, pencipta segala, tidak ada satupun di dalam semesta ini, mulai dari galaksi yang luas hingga atom terkecil yang tercipta dengan sendirinya. Semua adalah hasil ciptaan Allah. Ini sang Khaliq. Ya, perencanaan yang sempurna. Allah yang menciptakan makhluknya dengan ukuran, fungsi dan waktu yang telah ditentukan secara detail dan presisi. Ya kan? Ya. Dari mulai Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat masih berlangsung ini dunia, sampai hari kiamat kapan, wallahu a'lam bissawab. Walaupun banyak sekarang ustaz-ustaz akhir zaman, ya, sudah mulai membuat analisa-analisa dari yang ada, bahwa usia manusia itu tinggal dihitung 1.500 tahun, sekarang sudah masuk 1.447. Berarti berapa tahun lagi untuk menjadi 1.500 tahun?
Hah? 47 tahun ke 100 tahun berapa gitu ya, jadi sekitar 53 tahun lagi gitu dunia akan selesai. Padahal walau a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Itu kan hanya analisa dan prediksi manusia, membuat analisa membuat mencari dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Ya, ada yang mempercayainya, ada yang tidak mempercayainya. Yang mempercayainya begitu meyakini dan mengadakan persiapan untuk menghadapi akhir zaman. Yang tidak mempercayainya memaksakan diri dengan bahasa bukan mempercayai dalam artian tidak mempercayai, tidak beriman kepada hari kiamat, itu bukan itu. Tapi analisa manusia itu ya tidak sesuatu yang harus dipastikan gitu. Ya makanya mereka mengatakan istilah cocokologi gitu. Padahal ya namanya juga menganalisa sebuah data, menganalisa ayat Allah, menganalisa tanda-tanda Allah, ya pasti hasilnya juga adalah sebuah prediksi kan gitu. Tetapi kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena dinyatakan oleh Sang Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya. Ya berbeda dengan makhluk, manusia mungkin bisa membuat sesuatu seperti mobil atau robot yang kemarin kita bahas. Ya. Tapi kita hanya mengubah bentuk dari bahan yang sudah ada disediakan alam, sedangkan Allah menciptakan substansi asalnya sendiri. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Nah inilah perbedaan antara Sang Khalik dengan Al-Bari ya, adalah bahwa ya Allah adalah Khalik biasanya membuat kita merasa lebih rendah hati dan kagum pada saat melihat keindahan alam, karena kita tahu ada arsiteknya. Ya. Cuma kan inti dari semua asma Allah ini apa? Nah ini kadang-kadang banyak orang lupa. Saya nanya ke jamaah, orang kafir Quraisy percaya nggak Allah itu ada? Percaya nggak? Percaya. Bahkan ketika Allah bertanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah. Mereka berkata Allah dalam Al-Qur'an. Siapa yang berrezeki? Mereka mengatakan fayaquluna Allah. Tapi ketika ditanya, kenapa? Siapa yang kamu sembah? Disitulah persoalannya. Jadi Allah menyebutkan asma-asmanya dengan segala kemahaannya, itu untuk menunjukkan bahwa seharusnya kita sebagai orang yang diberikan akal, sebagai orang yang punya kecerdasan intuisi, itu harusnya adalah bergantung hanya pada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya lebih yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesempurnaan dimilikinya. Ya. Seperti itu. Sementara lebih sempurnanya lagi dari Sang Khalik adalah Al-Bari. Al-Bari itu sangat detail. Dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai dengan hari kiamat nanti manusia masih ada yang akan diciptakan oleh Allah. Ya. Dengan cara penciptaannya yang sudah kita pahami dengan istilah pernikahan. Lahirlah dari sang istri dan suami, lahirlah seorang manusia, minta dari unsa, dari laki dan perempuan, bertemunya lahirlah manusia baru. Itu sampai dengan hari kiamat dengan jumlah yang sudah miliaran, mungkin bahkan puluhan miliar, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai dengan hari kiamat. Berapa miliar itu sudah tercipta, satu pun tidak ada yang sama. Itu Al-Bari. Satu pun tidak yang sama. Sidik jari misalnya, ada yang sama nggak? Hah? Kenapa polisi sekarang menggunakan untuk mengenal orang dengan sidik jari? Karena nggak bisa ditiru. Walaupun dia kembar identik. Walaupun dia kembar identik. Kalau kembar identik kadang-kadang kita tertukar gitu, wajahnya tuh mirip, fisiknya semuanya, tapi ternyata ada yang berbeda. Contoh kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu saudara kembar. Dia anaknya Nabi Ishak.
ada kembar Nabi Yakub, saya lupa namanya, dan ternyata itu berbeda karakternya. Saudara kembar Nabi Yakub ini adalah orang yang gak suka dengan Nabi Yakub karena dianggap bapaknya Ishak pilih kasih. Sehingga Nabi Yakub merasa terganggu dengan saudara kembarnya. Dia mengadu ke bapaknya. Nabi Ishak mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara kembar Nabi Yakub, bapaknya Nabi Ishak. Ini memberikan gambar kepada kita. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak juga harus sadar bahwa ketergantungan kita itu bukan pada kemampuan kita untuk membentuk keluarga. Kita pasrahkan semuanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Ishak, dia menganjurkan kepada Nabi Yakub, pergilah engkau ke rumah paman yang dari kakak ibunya Nabi Yakub. Dia ada di Irak, di Basrah. Maka berangkat Nabi Yakub ke sana. Dan di sana Nabi Yakub baru bertemu dengan jodohnya. Lahirlah anak yang 10. Ya, saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian nikah lagi dengan yang dicintainya, namanya Rahel. Lahirlah 2 anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Itu kisahnya. Artinya Nabi Ishak saja sudah menyatakan kepada Nabi Yakub, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anaknya yang bernama, lupa sih namanya itu, nama kembar Nabi Yakub. Kan bisa begitu, kembar, padahal saudara kembar, tapi berbeda kelakuannya. Qabil dan Habil juga saudara kembar. Ya kan, Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil, Habil dinikahkan dengan saudara kembarnya Qabil. Nggak mau, karena lebih cantik saudara kembarnya Qabil daripada Habil. Itu makanya dia membunuh Habil, karena dia lebih mencintai saudara kembar sendiri, yaitu bernama, siapa lupa deh namanya itu, istrinya Habil, saudara kembarnya Habil. Ini saudara kembarnya Qabil, saudara kembar sendiri itu. Kan secara syariat dulu, karena manusia belum banyak, nikahnya itu bukan lagi satu darah tapi satu kelahiran, nggak boleh. Makanya kalau sama saudara kembarnya laki perempuan ya nggak bisa nikah karena satu kelahiran. Habil dengan saudara kembarnya nggak boleh nikah, cuma silang karena belum banyak manusia saat itu. Ya kan? Sebetulnya bahkan di zaman Nabi Yakub alaihissalam, ya dia menikah dengan adik kakaknya istrinya, kakaknya ibunya Nabi Yusuf adalah kakak kandungnya ibunya Nabi Yusuf. Ya, saudara dari ibunya Nabi Yusuf, Rahel. Ya, yang punya anak 10 orang itu masih boleh, sekarang kan nggak boleh. Disebut mahram terikat gitu, nggak boleh kita menikahi. Ya. Tetapi tidak boleh tinggal serumah dengan saudara ipar. Kan begitu. Karena dia bisa menjadi suatu godaan yang luar biasa. Maka dalam syariat Islam itu sebenarnya, ya kalau kita punya ipar perempuan, ya itu sebaiknya jangan tinggal sama kita. Ya. Begitu juga dengan ipar adik kita laki-laki, jangan tinggal sama kita. Adik kita laki-laki, iparnya kan berarti istri gitu. Bisa begitu Islam mengatur. Ya, seperti itu. Tapi kan kenyataan di Indonesia nggak begitu ya. Saya ngalamin sendiri. Iya kan, adik ipar saya perempuan tinggal sama saya dari SMP sampai menikah sama saya tinggal, makanya saya dipanggil bapak. Gitu. Ya, padahal secara dalil, secara syar'i seharusnya nggak boleh. Cuma kondisi itu, ya, akhirnya ini terterima. Ya. Itu cerita. Nah, makanya ini Al-Bari itu lebih detail, lebih rinci. Itu menunjukkan lagi bahwa ternyata betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita semakin kagum dan semakin takjub dan semakin takjib. Akhirnya kita betul-betul bersandar pada Allah. Kita lihat Al-Bari, ya. Al-Bari, ya. Al-Bari, ya.
Al-Bari secara bahasa berarti maha mengadakan, maha mewujudkan, dan maha membebaskan. Lebih tekannya kepada membebaskan, tapi lebih tepat sebenarnya mewujudkan ya. Jika sebelumnya kita membahas Al-Khaliq sebagai sang pencipta yang merencanakan segala sesuatu, maka Al-Bari adalah tingkatan selanjutnya dari proses penciptaan, tahapan berikutnya. Ya kan? Jadi maha mewujudkan atau eksekutor. Jika Al-Khaliq bermakna Allah yang menetapkan ukuran dan rencana seperti arsitek, maka Al-Bari adalah yang mewujudkan rancangan tersebut menjadi kenyataan. Nah, itu Al-Bari. Kalau bisa Al-Quwa, ini sudah masuknya kemana nih? Al-Bari Musawwir. Tiga-tiganya ada semua, ya kan? Arsitek, kemudian konstruktor, dan akhirnya adalah finishingnya gitu, ya. Kalau gitu, ya. Jadi mengeluarkan makhluk dari ketiadaan menjadi ada sesuai rencananya yang presisi. Nah, itu Al-Bari. Kalau Al-Khaliq ukuran, ya, lebih lanjut lagi, nah itu masuk Al-Bari. Dan menciptakan tanpa cacat, ya. Akar kata bari itu berhubungan juga dengan baro'ah yang berarti bebas, baro'ah. Ya. Bermakna Allah menciptakan makhluknya dengan sangat rapi, seimbang dan bebas dari ketidakteraturan atau cacat pada rancangan awalnya. Nah. Ya. Membedakan satu makhluk dengan yang lainnya, beberapa ulama menjelaskan bahwa Al-Bari adalah sifat Allah yang membedakan satu ciptaan dengan ciptaan lainnya. Jumlahnya miliaran, tidak ada yang sama. Contohnya sidik jari. Nah, identitas manusia bisa diketahui dari situ. Dan itu cara polisi untuk cek siapa pelakunya. Sekarang mungkin lebih detail lagi DNA, ya kan? DNA-nya, gitu. Kalau ada kemiripan berarti dia satu darah, satu keturunan, gitu. Dalam surat Al-Hasr, itu surat 59 ayat 24, Allah, saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hasr surat 59 ayat 24. Ya. Nah, di ayat itu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ayat 24-nya, ya. Ini. Di ayat 24-nya, wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahu asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sempurna tiga-tiga disebutkan. Wallahu khaliq bari musawwir. Dalam surah Al-Hasr ini kan kisahnya nih, ayat ini muncul, coba kita konteksnya ke atas, kita lihat tekstualnya dari kata-kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa? Karena manusia diingatkan oleh Allah kehidupan yang sebenarnya kita ini di akhirat. Kehidupan kita sebenarnya surga, karena kita ciptakan manusia pertama itu di surga. Kita akan kembali ke kampung kita, itu surga. Tapi kenyataannya banyak manusia malah fokus pada kehidupan dunia, maka diingatkan oleh Allah. Ternyata yang menyebabkan mereka fokus kepada dunia itu karena melupakan sang pencipta. Lihat ayat lanjutannya. Wa taqulu kallazina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah membuat dia lupa pada dirinya sendiri. Itu orang yang fasik. Fasik itu apa? Membangkang, durhaka, tidak taat pada Allah. Ingat Allah. Makanya Allah sebutkan asmaul husnanya agar kita semakin mantap dan mantap dan mantap dan mantap kepada Allah. Maka Allah bandingkan la yastawil ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu yang beruntung.
Jadi tempat kita itu di mana sebenarnya jemaah? Surga. Tapi nggak banyak orang beriman hari ini begitu yakin dia mengucapkan masa depannya surga. Padahal itu janji Allah. Sambil mengatakan Allah, janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga, janji Allah. Sementara kita berbisnis dengan manusia yang belum tentu benar, banyak yang yakin luar biasa, mengeluarkan modal sampai miliaran siap, bangkrut ditipu pun baru sadar setelah ditipu. Sebelumnya begitu sangat yakin luar biasa dengan janji-janjinya. Ya, ingat oleh Allah. Ya, makanya Allah katakan itu. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu min khasyi'an min mutasaddian min khasyatillah. Allah buat perumpamaan. Manusia itu ternyata boleh ke situ. Makanya kita diminta oleh Allah untuk belajar. Makanya langsung disebutkan huwallazi huwallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna. Disebutkan oleh Allah. Ya. Agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah. Nah, jamaah Allah, tinggal kondisi kita sekarang. Setelah kita mengetahui asmaul husna, Allahul khaliq, Allahul bari, ya, dan yang terakhir kita akan bahas adalah Allahu musawwir. Ya. Apa Allah musawwir? Ya. Musawwir artinya membentuk rupa, dan maha memberi bentuk berikut adalah mengenai sang desainer terhebat interiornya. Jika Al-Khaliq merancang dan Al-Bari mengadakan, maka Al-Musawwir adalah memberikan sentuhan akhir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Sehingga manusia nggak sama, tapi sama berbeda. Keunikan yang tak terbatas, bayangkan ya, miliaran manusia di bumi, tapi tidak satu pun yang memiliki sidik jari atau wajah yang sama. Ada bedanya. Itu baru manusia, belum hewan. Ya, apa-apa. Ya, alam semesta dan lain sebagainya. Makanya takjimnya kita pada waktu adalah suatu kemestian yang harus kita lakukan terus. Bentuknya apa takzimnya pada Allah? Ya, sami'na wa ta'na. Jadi kalau belum sampai sami'na wa ta'na, maka kita belum masuk kategori mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah sebagai penutup, Allah buat perumpamaan suratnya surat suratnya surat 16 ayat 112. Surat 16 itu surat Al-An'am. Ya, Al-An'am. Ayatnya ayat 112 kalau tidak hilang. Coba kita buka. Iya, 112. Nah, saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah telah memperumpamaan suatu negeri ciptaan Allah ini, negeri yang aman tentram, bentuknya sempurna, nggak ada lagi. Semua mengidam-idamkan negeri ini. Semua mengidamkan negeri ini. Kalau secara kenyataan negeri itu di mana? Negeri di dunia orang hanya ada di Nusantara, Indonesia. Indonesia segala ada, jumlah sukunya
780 tapi bersatu menggunakan satu bahasa Indonesia dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Pulaunya 17.000 pulau, tapi bersatu. Dan kalau sudah diserang Indonesianya, itu semuanya berkumpul dari warna kulit, semua warna kulit di dunia ada di Indonesia, dan dia bisa bergaul. Dan Indonesia termasuk negara yang paling ramah, paling baik hati sedunia, nomor satu. Terutama terkait dengan Jumat Barokah itu dan menyebabkan seluruh dunia sekarang. Tahu Jumat Barokah? Nama Jumat Barokah saya. Halo. Jumat Barokah cuma dipelintir sekarang di Ramadan oleh orang-orang yang ingin dapat duit, war tajil gitu. Bagi-bagi makanan. Wah, biasa. Banyak orang masuk Islam karena hal yang sifatnya aksesoris sebenarnya. Baru aneh Islam aja. Belum dalam ya. Subhanallah. Apalagi kalau udah mengenal Allah lebih dalam lagi, Allahu Akbar seharusnya. Makanya memang sebuah negeri yang aman dan tentram, sampai digambarkan yatiha rizquha ragadan min kulli makan, sampai rezeki datang mendatangi penduduk negeri, bukan penduduk negeri mencari rezeki mendatangi penduduk negeri, saking suburnya negeri itu. Cuma satu persoalannya, fakafarat bi an umillah. Penduduk negeri yang tadinya luar biasa, Allah berikan arsiteknya luar biasa, melupakan sang pencipta. Maka Allah pakaikan di negeri yang luar biasa potensi alamnya segala macamnya, pakai yang ketakutan dan kelaparan. Penduduk negerinya ketakutan dan kelaparan. Dengan segala potensi alam semesta Indonesia, UMR kita berapa? Halo, Assalamualaikum. Rata-rata UMR kita berapa? Pakai data, jangan salah ngomong. Berapa? 2,5 juta per bulan. Cil. Makanya hidup jauh banyak yang ketakutan, padahal potensinya luar biasa. Negeri yang diidam-idamkan, negeri yang ingin potensi. Sekarang kan lagi tren mobil listrik ya. Ternyata yang punya potensi untuk bisa jadi negara besar, Indonesia kapan? Nikel terbesar di dunia ada di Indonesia. Bahan bakar untuk bahan mentah untuk membuat baterainya, nikel, timah segala itu Indonesia. Subhanallah. Kalau itu diberdayakan dengan orang yang mana, insya Allah. Ya. Tapi memang begitulah. Allah ingatkan kita kembali makanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak ya gitu deh. Maka 3 nama ini nggak boleh dipisahkan. Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, sempurna. Yang ujungnya adalah bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dengan demikian insya Allah, maka Allah jamin janji Allah pada kita, kehidupan kita tuh yang abadi bukan di dunia, tapi di itu nggak pede ngomong surga juga enggak. Masih kurang yakin, harusnya bilang insya Allah surga begitu, janji Allah itu. Saya buka ayatnya dalam suratnya, kalau tidak hilaf. Tadi saya baca Quran tadi itu di rumah sebelum saya kesini, surat At-Taubah kalau tidak salah, atau surat Al-A'raf, antara At-Taubah dengan Al-A'raf, karena saya sudah sampai surat Hud sekarang. At-Taubah ya, masalah At-Taubah, pun ayatnya saya lupa karena kan sambil baca terus lewat-lewat. Allahu Akbar, Allah sebutkan langsung itu ya. Ini dia, am hasibtum ya am hasibtum.
Bukan ini kita. Ini al-hasibatum ayyut roku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijata wallahu khabirum bima ta'malun. Ini Allah mengingatkan kita agar kita selalu bersandar kepada Allah. Janganlah kamu mengira akan ditinggalkan, akan dibiarkan saja, begitu saja hidup, kan? Kata Allah, amsibatum an tutraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Mana di antara kamu yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah, yang berjihad dengan Allah dan tidak mengambil tidak mengambil selain Allah sebagai sesembahan, tidak mengambil selain Allah sebagai yang dirujukin. Kata Allah begitu. Ya. Sampai mengatakan walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi, juga tidak diabaikan rasulnya, ya. Walal mu'minin, dan juga orang-orang beriman. Tahu begitu. Allah khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita nggak bisa membodohi, kita nggak bisa menipu Allah. Sebagaimana orang-orang munafik, dia merasa Allah nggak melihat, dia merasa Allah tidak tahu, makanya berbuat semaunya. Di depan orang dia kayaknya baik, di belakang padahal dia adalah nggak suka, begitu. Itu munafik. Hati-hati, makanya kita juga begitu. Kalau kita benci orang dengan kelewatan, jangan sampai kita bermanis-manis di depan dia, di belakang kita, nah itu munafik. Itu munafik. Munafiknya munafik amali, kalau kata ulama, bukan munafik hakiki. Yang munafik amali. Jadi secara sifat dia munafik, tetapi secara identitas bukan munafik, masih mukmin. Tapi secara sifat dia sudah ada munafik. Hati-hati. Ya. Ingat oleh Allah dengan ayat ini. Ya. Makanya Allah menjanjikan surga pada kita semua. Ya. Saya cari dulu ayatnya, mudah-mudahan ketemu. Waktunya sudah selesai caranya gitu. Jadi intinya di situ. Jadi ke Asmaul Husna ini akar kita. Ciri orang yang betul-betul mengenal Allah adalah dia kan yang bersandar pada Allah. Kalam cuma satu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ta'ana. Itu dia. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ukhuwah belum sampai ke sana, game over udah. Mungkin dunia dia senang hidupnya, mungkin. Makanya Allah mengatakan pada kita dalam surat At-Taubah juga, Allah ingatkan, jangan tertipu dengan harta dan anak yang mereka miliki, kata Allah. Mereka dibuat oleh Allah begitu agar apa? Agar menambah siksaannya, akan dilipat gandakannya siksaannya di neraka, kata Allah. Jangan tertipu, jangan terbuai dengan banyaknya anak dan banyaknya harta yang mereka miliki, keberhasilan. Ya, seperti itu. Akhirnya diingatkan oleh Allah SWT, bersandarlah pada Allah karena janji Allah itu benar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Saya kembalikan ke Kang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jemaah apabila ada yang ditanyakan ditambahkan atau kalau misalnya baik yang sesuai tema atau tidak sesuai, ada? Karena memang tiga nama ini nggak ada bisa ngebantah, itu aja masalahnya. Tapi memang masalahnya kontekstualnya adalah bentuk pengihtiraman kita, ta'zimnya kita pada Allah yang belum muncul. Itu apa? Bersandar pada Allah dan satu kata tadi samina wa ta'na. Mudah-mudahan jamaah ukhuwah termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk taat, insyaallah, sehingga kita bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, aminnya nggak semangat ya, amin gitu dong, tarik gitu. Insya Allah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.